Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membawakan materi konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Bahasa Yunani, gabungan dari dua kata yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. 2. Umum, sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. 3. Etimologis, ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki urgensi untuk memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggara negara serta pengaturan hubungan antara warga negara dengan negara. Sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki urgensi untuk membentuk karakter bangsa yang berkualitas dan bermartabat. Pancasila juga menjadi acuan bagi perilaku warga negara dalam berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan. Teori ideologi. 1. Teori kepentingan bersifat kejiwaan yang dapat dijelaskan sebagai akibat realistis dalam diri manusia. 2. Teori kebenaran, alat untuk menjalani proses kehidupan, muncul menjadi rasional dan bebas untuk mewujudkan suatu hakikat. 3. Teori kesulitan sosial. Ideologi dibuat dari hal-hal tanpa sadar atas jawaban kesulitan-kesulitan yang timbul dari masyarakat sebagai patologi yang memerlukan obat dan penyembuhan. 4. Teori kesulitan kultural. Ideologi timbul dari hal-hal yang menyangkut perasaan dan arti hidup. Fungsi ideologi. 1. Struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. 2. Orientasi dasar dengan membuka yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. 4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Adanya unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila seperti unsur ateisme, individualisme, dan liberalisme dan kapitalisme. 2. Adanya tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum seperti terorisme dan narkoba. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada sumber historis. Sebagai pemersatu bangsa, sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas, masalah politis, kebebasan berpendapat, UU Diknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Kemudian ada sumber sosiologis. Pada sila ke-1, kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Pada sila ke-2, saling menghargai dan menghormati hak-hak lain. Sila ke-3, solidaritas, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila ke-4, menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila ke-5, sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Kemudian ada sumber politis, yaitu nilai ketuhanan, yaitu keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Lalu ada nilai kemanusiaan atau moralitas, pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Kemudian ada nilai persatuan atau kebangsaan Indonesia, mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa. Lalu ada nilai permusyawaratan dan perwakilan, pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Lalu ada nilai keadilan sosial, menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal.
Argumen tentang dinamika dari tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. 1. 1 Juni Pancasila menjadi dasar negara. 2. Sila-sila Pancasila dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pancasila dalam sistem demokrasi liberal. 2. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. A. Faktor eksternal. Ada pertarungan ideologis, menguatnya isu kebudayaan global, dan meningkatnya kebutuhan dunia. B. Faktor internal, yaitu pergantian rezim yang berkuasa dan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.